Masjid Ismuhu Yahya lagi-lagi memberi inspirasi. Meski belum jadi, tapi sudah sering berbagi. Kali ini yang menjadi sasarannya adalah para pekerja pembangunan Masjid Ismuhu Yahya dan asrama santri Pondok Digital. Dikemas dalam acara hadiah untuk pejuang nafkah, para pejuang ini mendapatkan paket hadiah yang terdiri dari alat sholat, beras, dan paket sembako. Alhamdulillah, meski tak seberapa, mereka begitu bahagia saat paket tersebut diterima. Selain dapat hadiah untuk kebutuhan fisik, mereka juga dapat hadiah untuk kebutuhan rohani melalui tausiah Ustadz Adi selaku pengasuh Pondok Digital. Saking harunya acara tersebut, ada yang sampai nangis juga loh saat doa bersama. Ya Allah, jika ada kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, izinkan kebaikan yang mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kami, ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah wafat, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami, ya Allah, hamba yang menjadi timbangan pemberat orang tua kami untuk meraih surgamu, ya Allah. Jadikanlah kami anak yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua kami, ya Allah. Izinkanlah kami jadi anak yang membuat orang tua kami tersenyum melihat kami yang masih di dunia ini bisa berbuat baik, ya Allah. Terima kasih ya para pejuang pembangunan Masjid Ismuhu Yahya. Terima kasih juga kami ucapkan untuk para orang baik Pondok Digital yang sudah membantu. Kalian adalah pihak yang berjasa atas pembangunan masjid ini. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik. Terus semangat dan jangan bosan jadi orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salamnya paling semangat. Semoga yang belum punya jodoh Allah kasih jodoh yang terbaik. Saya doakan yang jawab salam paling semangat. Semoga yang punya penyakit Allah angkat sakitnya. Nah, yang ketiga biasanya nih, sekelilingnya saya di Indonesia aminnya paling kencang. Saya tidak tahu di sini nih. Yang jawab doanya paling semangat, yang jawab salamnya paling semangat. Semoga yang punya utang Allah lunaskan. Allah. Allahu Akbar. Sama ya tuh ya. Saya bukan hanya ke abang-abang, saya cerita di level pengusaha, di anggota dewan, pejabat. Yang ketiga nih aminnya sama ternyata. Coba. Kalau mau boleh bantu saya angkat tangan kanannya. Tepuk kawan sebelahnya. Saudaraku. Aku tahu. Sebenarnya masalah kita sama. Yang beda tanggal jatuh temponya aja. Aduh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, senang sekali bisa silaturahmi sore hari ini. Saya mewakili, ya kan, tak kenal maka ta'aruf. Tadi disebutkan Bang Ican, nama saya EN. Qadarullah, Allah takdirkan pernah dari 7 turunan kakek nenek dulu, ya kan, berkumpul duit tuh bisalah ngerantau ke Jawa kuliah, kayak gitulah dia. Jadi waktu karena dulu orang susah, jadi yang ngantar kuliah tuh sampai 2 oplet yang ngantar, Bang. Artinya saya mau cerita ke abang-abang semuanya, saya pun nih artinya mungkin juga pernah seperti orang kebanyakan orang, mana bah jadi merubah hidup lebih baik nih. Nah, maka hari ini saya pengen cerita, boleh nggak cerita satu rahasia macam mana merubah hidup yang lebih baik, betul? Ini baru mantap, ya kan? Nah, jadi akhirnya waktu itu merantau lah Bang ke Jogja kuliah, jurusannya pertambangan. Tapi hari ini sampai detik ini belum pernah kerja di tambang.
Jadi kalau orang tanya kerja kok apa sekarang En? Kerjanya pertukangan. Kerjanya tambang emas, saya bilang. Emas di mana? Masjid, saya bilang. Nah, gitu dia. Jadi qadarullah waktu kuliah di Jogja, Bang, sebulan tuh cuma makan 300.000 sebulan. Jadi 10 hari pertama makan ayam, 10 hari kedua telur ayam, 10 hari ketiga kaldu ayam. Jadi kalau kawan-kawan mahasiswa yang lain kuliah hanya sibuk belajar, saya udah belajar sambil cari kerja, Bang. Dagang jual sepatu di pinggir jalan, ambil di toko jual emperan. Jadi bisalah nambah-nambah duit makan, kata orang tuh. Singkat cerita, nyicil dan sebagainya. Umur 23 tahun bangkrut, utang ratusan juta. Nah, jadi yang abang tengok di depan nih, hebat abang itu punya masjid. Enggak, saya mau cerita bukan sekarangnya, tapi saya pernah di posisi kebanyakan orang, bahkan minus hidupnya. Jadi kalau akhirnya yang harus kita kalau ketemu orang tuh belajar bagaimana dia bisa bangkit, itu yang sebenarnya. Sampailah dalam terbodoh nih, mak saya PNS, bapak saya PNS, mana? Gaji mama bapak saya kalau tengok di slip tuh cuma 500.000 ya, potong utang dah banyak dah. Banyak utang. Sampailah bang akhirnya saya berpikir tak ada cara lain nih. Nah, inilah awal akhirnya saya ngerubah, tak bisa pakai cara akal nih untuk dapat duit nih, tak bisa pakai otak untuk menyelesaikan utang nih, harus pakai cara yang berbeda. Kalau ditanya kerja keras, saya udah kerja keras dulu, sama mungkin kayak hari ini. Saya yakin abang-abang di depan saya ini sudah kerja keras, betul lah bang, ya kan, lebih hebat dibanding kami. Nah akhirnya minum boleh, minum ya. Aduh, tak lawan ilmu kita sini mati. Aduh. Akhirnya waktu itu tuh ketemulah orang Cina, bahkan pada saat kondisi saya berutang tuh ada orang Cina ngasih saya sebuah audio, sebuah MP3 saya dengarkan. Bang Adi kata dia, ini ada audio bagus. Coba dengarkan, ceritanya bagus, cerita motivasi. Saya kaget, ini cerita ustadz loh. Orang Cina kok ngasih dengarkan audio tentang ustadz gitu loh bang. Akhirnya saya dengarkanlah, itu kisah nyata tahun 2006 di Jakarta. Ada seorang guru TK bekerja punya gaji 150.000 sebulan. Berapa? 150.000. Datang ke ustadz, dia tanya ke ustadznya, Ustadz, macam lah cara supaya saya ini bisa merubah penghasilan, kata dia, merubah kehidupan saya. Maunya gimana, kata ustadznya? Ya saya pingin supaya penghasilan saya nambah jadi 450.000 sebulan bang, tahun 2006. Saya yakin waktu itu Bang Ari udah lebih daripada 1 juta 2 juta, ya kan, lebih. Terus kata ustadznya, ente mau pakai cara biasa atau cara yang berbeda? Cara yang biasa gimana Ustadz? Lah antum kan ngajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 sore, ngajar lagi kalau mau nambah. Oke, cara yang luar biasa gimana Ustadz? Cara yang Allah ajarkan di Quran. Apa ini tuh? Di antara sekian banyak cara, kata ustadznya, coba kejar Allah lewat pintu sholat malam dan sedekah, kata si ustadz. Akhirnya karena tidak punya pilihan, si guru TK ini yang perempuan ini mau tak mau dia pakai cara yang kedua. Disuruh ngerjakan amalan tuh 40 hari. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 4 bulan tak muncul-muncul ya. Kalau 40 hari itu kan cuma sebulan 10 hari. Akhirnya bulan keempat baru muncul, nemui lagi ustadznya. Ustadz, kata guru TK tadi, masih ingat saya nggak? Ingat. Kenapa, kata ustadznya? Saya mau protes ustadz. Protes gimana? Ustadz bilang kalau saya ikut apa yang ustadz ajarkan, yang Allah perintahkan, Allah bakal hidup, rubah saya punya hidup. Logat orang Betawi ngomong kan. Terus kan saya mintanya tadi berapa? 450.000. Lantas gimana? Meleset ustadz. Meleset gimana? Saya dapatnya 3,5 juta. Makin banyak bang. Makin banyak. Dapatnya 3,5 gitu. Boleh bang. Paham. Dapatnya berapa? 3,5 juta. Akhirnya ditanya sama ustadznya, kok bisa?
Iya Ustadz, baru 2 bulan saya praktekkan, tiba-tiba Ustadz, saya dikenalin sama teman saya, seorang ikhwan, seorang laki-laki. Akhirnya kami ta'aruf. Akhirnya kedua orang tua kami sepakat, ternyata nggak perlu proses yang harus resepsi mewah-mewah. Yang penting kami menikah saja. Alhamdulillah saya menikah. Nah, karena suami saya sudah bekerja dan ada atas izin Allah gaji pokok suami saya itu 3 juta, maka 3 jutanya bulat-bulat digeser ke saya Ustadz. Nah, lihatlah cara Allah ya, tidak mesti ngajar les lagi. Ternyata Allah mau kasih pintunya itu dari suaminya bang, dari suami. Terus 500 ribunya gimana? Alhamdulillah Ustadz, kata guru TK tadi nih, barusan kemarin saya diangkat jadi kepala sekolah. Kepala sekolah tadi itu gaji 500 ribu ya. Nah, maka dia tak berani mimpi lebih, karena kepala sekolah aja 500 ribu gitu loh. Nah, loh kok bisa jadi kepala sekolah cepat banget, kata Ustadznya. Iya Ustadz, saya nikah dengan anak kepala sekolah, kata dia. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Quran, wa aqamus sholat, selalu menegakkan sholat, wa anfiqu mimma razaqnahum, berinfak sirra wa ala niatan yarju natijah tabur, diam-diam maupun terang-terang, Allah menjanjikan dia tidak akan pernah rugi dalam hidupnya. Nah, ayat ini bukan hanya berlaku buat saya. Dulu saya berpikir saya selesai utang ini kebetulan datanglah ini Bang Ican bang dari Palembang, Samsengnya Palembang lah, karena soal kapal selam yang dimakan dia empe-empe empir jauh-jauh. Jadi yang di depan-depan abang nih rata-rata santri-santri nih latar belakang sama dengan saya juga, pernah punya masa lalu yang kurang nyaman. Atas izin Allah kita kumpul sama-sama, belajar sama-sama. Hari ini Allah kasih kebaikan, dan saya bilang rugi kalau kebaikannya cuma sampai di kita. Kita pengen ajak, bagikan, dan saya yakin di depan saya ini orang-orangnya orang-orang baik. Orang-orang apapun kondisinya sepakat pasti juga pengen masuk surga, betul lah bang? Nah, ternyata tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat ke-186, wahai Muhammad, katakanlah, jika hambaku bertanya di mana aku dekat. Nah, dan akan kupenuhi seluruh permintaan hamba-hambaku dengan catatan mereka tetap berbuat baik dan beriman kepadaku. Nah, itu rumusnya. Nah, begitu pertemuan kita sore hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan kasiran. Sekali lagi, semoga Allah izinkan kitanya tetap bisa bersaudara sampai surga. Allah takdirkan kita sebelum wafat sampai ke Baitullah, bisa bersujud, bisa berangkat umroh, dan Allah izinkan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa sejenak. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat Allah sebagai kebaikan dan mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz zalimin. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, sore hari ini kami berkumpul di dalam kawasan pondok masjid ini, ya Allah, bermunajat memohon ampun kepadamu, ya Allah. Selama ini kami pikir, ya Allah, rezeki itu cuma gaji, ya Allah. Selama ini kami pikir untuk merubah hidup itu cuma dengan kerja keras, ya Allah. Ternyata Engkau yang maha kaya punya sejuta skenario untuk memberikan rezeki. Ya Allah, kami yang kumpul ini punya hajat, ya Allah, punya harapan, punya cita-cita, ya Allah. Kalau bukan Engkau, siapa lagi tempat kami meminta, ya Rabb. Ya Allah, izinkanlah kami, ya Allah, yang kumpul di ruangan ini, di pondok ini, ya Allah, untuk bisa punya rezeki yang cukup untuk hidup kami, ya Allah. Punya rezeki yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami dan anak serta istri kami, ya Allah. Izinkan istri kami menjadi istri yang soleha, qurrata a'yun, dan menyenangkan hati, ya Allah. Izinkan anak-anak kami, ya Allah, menjadi anak yang tumbuh, anak yang menjadi ahlul Quran, ahlul ibadah, anak yang cerdas yang bisa membanggakan kehidupan kemudian hari, ya Allah. Ya Allah, di antara kami ini, ya Allah, ada yang sedang punya hutang yang sempit, ya Allah, maka lapangkan dan angkatlah
lunaskan hutangnya dengan cara-caramu ya Allah. Jika Engkau bisa membuat langit tanpa tiang, bisa membuat hujan menjadi panas, siang jadi malam, apalagi hanya sekedar mengabulkan doa kami yang kecil ini ya Allah. Tapi kami sadar ya Allah, kenapa belum juga datang pertolongan-Mu, karena kami selama ini mengabaikan Engkau ya Allah. Terima kasih ya Allah, Kau izinkan kami bisa bersilaturahmi ya Allah. Izinkan sebelum Engkau cabut nyawa ini ya Allah, kami bisa menjadi hamba yang Engkau inginkan. Kami bisa datang saat Engkau memanggil ya Allah. Kami ingin menjadi hamba yang tetap sujud di atas sejadah-Mu ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah lalai dalam menyembah dan beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, takdirkanlah yang baik-baik dalam kehidupan kami ya Allah. Izinkanlah keluarga kami jadi keluarga yang lebih baik ya Allah. Buat kami yang mungkin sedang sempit, tolong lapangkan ya Allah. Yang sedang susah, mohon bahagiakan ya Allah. Dan hanya Engkaulah satu-satunya tempat kami meminta ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana dari awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul raziqin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jika ada kebaikan yang kami lakukan ya Allah, izinkan kebaikan yang mengalir pahalanya untuk kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan kami ya Allah hamba yang menjadi timbangan pemberat orang tua kami untuk meraih surga-Mu ya Allah. Jadikanlah kami anak yang mengalirkan pahala untuk kedua orang tua kami ya Allah. Izinkanlah kami jadi anak yang membuat orang tua kami tersenyum melihat kami yang masih di dunia ini bisa berbuat baik ya Allah. Kami baru bisa berusaha dengan keringat kami mendirikan rumah-Mu ya Allah, dengan tenaga kami untuk bangun pondok ini ya Allah. Tolong catat ya Allah, kami juga ingin masuk surga-Mu ya Allah. Kami juga ingin masuk surga-Mu ya Allah. Rabbir fir lana dzunubana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana sarira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih abang-abang semuanya, kawan-kawan semuanya. Semoga Allah izinkan kita bisa sering silaturahmi. Semoga apa yang didapatkan hari ini menjadi rezeki yang ziyadatun khair, bertambah rezekinya. Rezeki yang berkah itu akan nyedot rezeki-rezeki yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya senang mendapat bingkisan dari masjid ini. Semoga masjid ini lancar dan bangun sukses. Terima kasih atas bantuan ini, atas pondok digital. Semoga pondok digital lebih maju, lebih baik. Alhamdulillah dengan adanya pembangunan pondok digital ya, dan Masjid Ismuh Yahya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya pondok ini kedepannya bisa lebih baik. Dan alhamdulillah ini ada sedikit rezeki, saya ucapkan banyak terima kasih rombongan pengurus pondok Ismuh Yahya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kedepannya pondok ini maju dan banyak santrinya dan menjadi anak yang soleh dan solehah.